Shalom kasih Kristus. Hari ini tentunya kita semua akan mengalami hal indah, di mana kita semua menerima pertolongan Tuhan senantiasa. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan ini, agar Tuhan menuntun kita untuk terus berjalan dalam kebenaran. Kita berdoa, Bapa Surgawi, biarlah kebenaran firman-Mu memimpin kehidupan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kebenaran menguasai hati, pikiran, dan perbuatan kami, di mana Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berjalan dalam kebenaran, terdapat dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran adalah salah satu senjata dalam menghadapi peperangan rohani, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 14b. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Pernyataan Paulus menggambarkan kehidupan iman sebagai suatu medan pertempuran rohani yang serius, di mana setiap anak Tuhan harus berjuang menghadapi musuh yang terus berusaha menghancurkan dan membinasakan kekristenan. Dalam peperangan rohani, kematian bukan hanya sekedar kematian jasmani yang sifatnya hanya sementara, tetapi menyangkut kematian rohani yang tidak ada jalan keluarnya. Paulus mengilustrasikan perlengkapan perang tentara Romawi memparalelkan peperangan dunia dengan rohani. Perlengkapan rohani yang menjadi kunci dalam peperangan rohani adalah mengikatkan pinggang dengan kebenaran. Itulah sebabnya orang-orang kudus Tuhan diperlengkapi dengan kebenaran sejati. Dalam Efesus 4 ayat 14 sampai dengan 15 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kasih Kristus memegang teguh kebenaran dapat memperoleh belas kasihan Tuhan sehingga mendapat keselamatan bersama keluarga. Hal ini dialami oleh Nabi Nuh dan keluarganya memperoleh keselamatan. Nuh telah terbukti mampu hidup dalam kebenaran meski berada di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kejahatan. Tercatat dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ketika orang-orang sezamannya lebih memilih hidup menurut keinginan daging dan memuaskan hawa nafsunya, Nuh justru secara konsisten berjalan dalam kehendak Tuhan. Meskipun orang-orang di sekitarnya mencemooh, mencibir, mengintimidasi, menertawakan, dan menilai tindakan Nuh membuat bahtera adalah satu hal yang konyol, karena waktu itu tidak ada tanda akan turun hujan, dan tidak sedikit pun melemahkan dan menggoyahkan imannya. Kenapa Nuh begitu kuat mempercayai perkataan Tuhan sekalipun hujan yang begitu lebat belum terlihat turun? Dalam Ibrani 11 ayat 7 mengatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Tanpa memiliki iman yang teguh serta penyerahan hidup penuh kepada Tuhan, mustahil Nuh dapat mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Walaupun keadaan dan situasi sekitar sama seperti tidak mendukungnya untuk hidup dalam kebenaran, Nuh berani melawan arus. Alkitab menempatkan prinsip kebenaran pada posisi pertama, karena itu adalah aspek terpenting
yang memampukan kehidupan orang percaya untuk berdiri tegak dalam imannya. Ketika orang percaya menegakkan kebenaran, seringkali harus banyak menghadapi musuh yang tidak menyukai kebenaran. Kebenaran Alkitab yang kita imani dan jalani bukan untuk bertahan secara pasif yang tanpa mendatangkan hasil, tetapi yang dapat membawa kembali dunia pada kebenaran. Maka dari itu, mari kita berjalanlah dalam kebenaran. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Mengajarkan kepada kami untuk kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena kebenaran yang harus kami usung. Sebab di dalam pengusungan tentang kebenaran, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu yang terus menghiasi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.